Formasi jabatan analis kebijakan ahli madya. 1. Seorang analis kebijakan ahli madya sedang mengkaji definisi kebijakan publik. Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah A. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. B. Pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. C. Apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. D. Keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. E. Tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah publik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Thomas Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup baik tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah. 2. Dalam menganalisis proses pembuatan kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli madya menggunakan model tahapan kebijakan. Urutan yang benar dari tahapan tersebut adalah A. Perumusan masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, evaluasi. B. Penyusunan agenda, perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, evaluasi. C. Perumusan masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, adopsi kebijakan, evaluasi. D. Penyusunan agenda, perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, adopsi kebijakan, evaluasi. E. Perumusan masalah, formulasi kebijakan, penyusunan agenda, adopsi kebijakan, implementasi, evaluasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa urutan yang benar dalam model tahapan kebijakan dimulai dari perumusan masalah, dilanjutkan dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan terakhir evaluasi. 3. Seorang analis kebijakan ahli madya sedang mempelajari model-model kebijakan publik. Model yang menekankan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari tawar-menawar dan kompromi antar berbagai kelompok kepentingan adalah A. Model rasional. B. Model inkremental. C. Model kelompok. D. Model elit. E. Model sistem. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa model kelompok, yang dikembangkan oleh David Truman, melihat kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi dan tawar-menawar antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. 4. Dalam menganalisis kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli madya menggunakan teori pilihan publik public choice theory. Asumsi utama dari teori ini adalah A. Kebijakan publik selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. B. Birokrat dan politisi bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. C. Kebijakan publik merupakan hasil dari konsensus sosial. D. Masyarakat selalu rasional dalam memilih kebijakan. E. Pemerintah selalu bertindak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa teori pilihan publik berasumsi bahwa individu, termasuk birokrat dan politisi, bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik. 5. Seorang analis kebijakan ahli madya sedang mengidentifikasi aktor-aktor dalam proses kebijakan publik. Kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses kebijakan namun tidak memiliki posisi formal dalam pemerintahan disebut A. Policy entrepreneur. B. Street level bureaucrats. C. Think tanks. D. Kelompok kepentingan. E. Partai politik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka, namun tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan. 6. Dalam menganalisis lingkungan kebijakan, seorang analis kebijakan ahli madya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan.
Faktor yang bukan merupakan bagian dari lingkungan kebijakan adalah A. Kondisi sosial ekonomi. B. Opini publik. C. Struktur konstitusional. D. Norma budaya. E. Preferensi pribadi pembuat kebijakan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa lingkungan kebijakan mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses kebijakan, seperti kondisi sosial ekonomi, opini publik, struktur konstitusional, dan norma budaya. Preferensi pribadi pembuat kebijakan adalah faktor internal yang tidak termasuk dalam lingkungan kebijakan. 7. Seorang analis kebijakan ahli media sedang mengkaji instrumen kebijakan publik. Instrumen kebijakan yang menggunakan insentif ekonomi untuk mempengaruhi perilaku adalah A. Regulasi command and control. B. Instrumen berbasis pasar. C. Penyediaan layanan langsung. D. Kampanye informasi publik. E. Kemitraan publik swasta. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa instrumen berbasis pasar, seperti pajak, subsidi, atau sistem cap and trade, menggunakan insentif ekonomi untuk mempengaruhi perilaku target kebijakan. 8. Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli media menggunakan metode cost-benefit analysis. Kelemahan utama dari metode ini adalah A. Terlalu berfokus pada aspek kuantitatif. B. Sulit mengukur dampak jangka panjang. C. Tidak mempertimbangkan efisiensi kebijakan. D. Mengabaikan input dari stakeholder. E. Terlalu bergantung pada data historis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kelemahan utama cost-benefit analysis adalah terlalu berfokus pada aspek kuantitatif dan sulit mengukur manfaat atau biaya yang tidak dapat dikuantifikasi dalam nilai moneter, seperti nilai-nilai sosial atau lingkungan. 9. Seorang analis kebijakan ahli media sedang mengkaji studi kasus kebijakan publik di Indonesia. Program yang merupakan contoh kebijakan desentralisasi fiskal pasca reformasi adalah A. Program Keluarga Harapan (PKH). B. Dana Alokasi Umum (DAU). C. Bantuan Langsung Tunai (BLT). D. Kartu Indonesia Pintar KIP. E. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan contoh kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, di mana pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. 10. Dalam melakukan perbandingan kebijakan publik internasional, seorang analis kebijakan ahli media menemukan bahwa kebijakan yang berhasil di satu negara belum tentu berhasil di negara lain. Faktor yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah A. Perbedaan sistem politik. B. Keterbatasan sumber daya. C. Konteks budaya dan institusional. D. Tingkat perkembangan ekonomi. E. Pengaruh organisasi internasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa konteks budaya dan institusional sangat mempengaruhi keberhasilan transfer kebijakan antar negara. Kebijakan yang efektif di satu negara mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma, atau struktur kelembagaan di negara lain. 11. Seorang analis kebijakan ahli media sedang menyusun rencana kebijakan publik jangka menengah. Metode perencanaan yang paling tepat digunakan untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas adalah A. Perencanaan komprehensif. B. Perencanaan inkremental. C. Perencanaan strategis. D. Perencanaan partisipatif. E. Perencanaan rasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perencanaan strategis paling tepat untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas karena memungkinkan fleksibilitas, fokus pada tujuan jangka panjang, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. 12. Dalam menganalisis penganggaran kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli media menemukan bahwa anggaran tahun ini sangat mirip dengan tahun sebelumnya dengan sedikit perubahan. Pendekatan penganggaran ini disebut A. Penganggaran berbasis kinerja. B. Penganggaran zero-based budgeting. C. Penganggaran inkremental. D. Penganggaran berbasis program. E. Penganggaran partisipatif. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penganggaran inkremental adalah pendekatan di mana anggaran tahun berjalan didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit perubahan atau penambahan, tanpa mengkaji ulang keseluruhan program. 13. Seorang analis kebijakan ahli media sedang mengevaluasi implementasi kebijakan publik. Faktor yang bukan merupakan variabel kritis dalam keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier adalah A. Kejelasan dan konsistensi tujuan. B. Dukungan teori kausal yang memadai. C. Struktur implementasi yang legal. D. Komitmen dan keahlian pelaksana. E. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Mazmanian dan Sabatier tidak memasukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sebagai variabel kritis dalam keberhasilan implementasi. Mereka lebih fokus pada aspek-aspek seperti kejelasan tujuan, dukungan teori, struktur legal, dan komitmen pelaksana. 14. Dalam melakukan evaluasi kinerja kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli media menggunakan indikator SMART. Kepanjangan dari SMART adalah A. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. B. Specific, Manageable, Akurat, Realistic, Timely. C. Structured, Meaningful, Attainable, Rational, Trackable. D. Systematic, Motivating, Adaptive, Responsive, Transparent. E. Strategic, Measurable, Actionable, Result-oriented, Targeted. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa SMART adalah akronim untuk spesifik, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan time-bound, terikat waktu. Ini adalah kriteria yang umum digunakan dalam menetapkan indikator kinerja yang efektif. 15. Seorang analis kebijakan ahli media sedang mengkaji akuntabilitas kebijakan publik. Jenis akuntabilitas yang berkaitan dengan penggunaan dana publik secara efisien dan efektif adalah A. Akuntabilitas politik. B. Akuntabilitas administratif. C. Akuntabilitas legal. D. Akuntabilitas profesional. E. Akuntabilitas finansial. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa akuntabilitas finansial berkaitan dengan penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.